Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya Tarot Mami Roro. Kali ini Mami akan membahas hubungan yang lagi fenomenal, yaitu antara hubungan Fuji dengan Tori. Mami bukan akan membahas tentang hubungannya saja, tapi di sini Mami akan mencoba melihat dari watak masing-masing dari personalnya. Kemudian Mami juga akan membahas tentang aura wajahnya mereka, tentang karirnya mereka, dan nantinya hubungannya akan seperti apa, ya teman-teman. Pertama Mami akan membahas tentang Fuji. Fuji memang umurnya masih belia, tetapi dia tergolong karakternya cukup dewasa. Dengan weton yang paling tinggi, dia juga memiliki ambisi yang kuat. Dia ingin merubah nasib dari keluarganya. Dia ingin bisa berdiri dari kakinya sendiri, bukan dari embel-embel dari almarhum dan almarhumah. Mami melihat rezeki dari Fuji akan mengalir deras karena dari wetonnya dia gitu. Jadi rezekinya dia semakin deras, itu memang sudah karakter dari wetonnya Fuji. Mami melihat karakter dari wetonnya Fuji juga, dia adalah sosok orang yang keras sebenarnya. Jangan sampai dia dilukai. Jadi jika ada orang yang melukai hatinya Fuji, dia akan mengingat dan dia tidak akan mengenalnya lagi. Karena Fuji sendiri tidak bisa menjadi karakter yang berpura-pura baik. Dia adalah sosok anak yang memang tidak bisa dibuat-buat. Dia suka atau tidak suka itu akan nampak dari karakter dirinya. Dan secara aura wajah, Mami melihat dia adalah sosok anak yang periang, dia anak yang tidak mudah putus asa. Tetapi pada saat Fuji berada di dalam ruangan yang tidak ada orang satupun atau sendirian, dia cenderung sering menangis karena sebenarnya dirinya seperti pohon kaktus. Orang melihatnya tegar, melihatnya bagaikan orang yang keras kepala, tetapi di dalam hatinya dia adalah sosok yang melankolis. Tetapi memang Fuji tidak menginginkan banyak orang yang mengetahui bahwa dia adalah perempuan yang cengeng. Dia ingin terlihat sebagai sosok karakter yang sangat cerdas, karakter yang independen dan tidak bisa direndahkan orang lain, ya. Mami melihat ke depannya karirnya akan semakin maju, dia akan memiliki banyak usaha juga, seperti contohnya nanti usaha pakaian itu sangat cocok dari karakternya. Mami melihat dia akan berjualan pakaian, aksesoris, dan lain-lain sebagainya. Itu untuk Fuji. Sedangkan untuk Torik, dia adalah karakter dari laki-laki yang sangat penyabar, tetapi hati-hati. Laki-laki seperti Torik memiliki karakter yang sabar, tetapi jika dia disakiti berkali-kali, dia bisa marah dan membuat seisi ruangan akan bungkam. Karena sekali dia marah, orang lain di sekitarnya akan segan. Itu dari karakter Torik. Dan Mami melihat secara dunia entertainment mungkin Torik tidak mencolok Fuji. Fuji nanti aura bintangnya akan semakin menonjol, tetapi untuk Torik dia lebih menonjol di bidang usahanya. Mami melihat dia mungkin akan memegang beberapa dari bisnis dari kakaknya, yaitu Atta Halilintar yang Mami lihat. Dan juga untuk aura wajah, Mami melihat saat ini Torik ada perasaan was-was atau ketakutan jika banyak orang yang mengganggu hubungannya dengan Fuji. Karena Torik sendiri menginginkan hubungannya bisa lebih baik dengan Fuji. Walaupun tidak bisa jodoh secara pernikahan, dia tetap ingin menjalin hubungan yang baik secara persaudaraan dan juga sesama artis. Itu ya kalau Mami lihat. Dan juga untuk aura wajahnya Torik saat ini lagi bagus-bagusnya. Begitupun juga dengan Fuji. Fuji nantinya di tahun 2022 dia akan banyak ditawari
brand dari kosmetik ataupun dari banyak endorsement, dan juga Fuji akan ditawari film sepertinya kalau Mami lihat. Jadi dia akan ditawari mungkin main film atau apapun itu. Dan karakter dari Fuji ini harus berhati-hati. Dia tidak suka jika dia terlalu disudutkan, dan dia tidak suka mengomentari apapun yang terjadi dari orang lain. Dan Mami melihat memang kalau menjalani hubungan antara Fuji dengan Thorik, mungkin seringlah ada debat-debat atau pertengkaran, tetapi itu tidak terjadi lama. Mungkin hanya 15 menit paling lama, tidak sampai berhari-hari. Tetapi Mami melihat jika Thorik dan Fuji ini nanti berumah tangga, satu pesan Mami, jangan pernah lupa untuk selalu menggandeng anak-anak yatim piatu. Dan apalagi Fuji sangat sayang sekali dengan Gala. Dan Mami melihat sekarang ini yang sedang fokusnya Fuji adalah untuk membesarkan Gala, dan nanti dia karirnya akan semakin bagus, dan hasil dari karirnya memang dia peruntukkan untuk Gala yang Mami lihat. Dan Mami melihat untuk hubungan pernikahan antara Fuji dengan Thorik masih belum bisa berjalan 2 atau 3 tahun ini. Jadi untuk Fuji masih fokus ke karir dan fokus membesarkan Gala. Mungkin untuk Thorik dia berpikiran untuk berhubungan lebih serius lagi seperti pernikahan, tetapi untuk Fuji masih fokus untuk Gala dan untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Jadi karakter dari Fuji itu sangat dominan. Dia perempuan yang mempunyai prinsip dan hidupnya tertata, terkonsep. Dia mau tahun ini harus apa, tahun depan harus apa, itu sudah tertata walaupun umurnya dia masih sangat muda sekali. Jadi Mami melihat kedepannya untuk Fuji dan Thorik di tahun 2022 mungkin akan menjalin hubungan yang serius seperti berpacaran, tapi untuk menikah masih belum. Karena Mami melihat Fuji masih fokus di karirnya. Dan raut wajah Fuji itu sangat menonjol karena dia tidak pernah ada perasaan buruk sangka kepada orang lain, dan dia mengagumi atau menyukai dengan aktivitas yang sedang dia lakukan saat ini. Dan untuk Thorik, Mami melihat dia sangat tulus mencintai Fuji. Begitupun dengan Fuji gitu. Tapi Fuji itu karakternya tidak suka dikekang, dia cinta kebebasan karena dia tahu bahwa semua yang dia jalankan itu yang terbaik untuk keluarganya. Mami akan mencoba melihat dari kartu tarot pesan apa untuk Fuji dari semesta ya. Mami coba melihat pesan apa yang disampaikan semesta untuk Fuji. Muncul kartu The Wheel Hand. Saat ini Fuji masih banyak menyimpan rasa sakit dari masa lalunya. Bukan dari kisah cintanya atau apa, tapi dia masih banyak rasa kecewanya jika orang lain menyudutkan almarhum dan almarhumah. Dari kakaknya Vanessa maupun dari Bibi. Jadi dia masih menyimpan perasaan sakit dan dendam sebenarnya. Cuma Fuji itu orangnya pintar menutupi rasa kecewanya, rasa sakit hatinya gitu. Memang Mami melihat dia sangat dewasa. Tetapi saran Mami untuk Fuji, dia semakin enjoy aja, tidak perlu didengarkan mungkin orang yang mengkritik atau apapun itu. Karena semakin dia fokus dengan tujuan hidupnya, karirnya akan semakin lancar. Dan bayang-bayang masa lalu sebaiknya ditutup. Jangan pernah takut. Jika kamu yakin memasuki dunia infotainment, fokus saja, jangan pernah mendengarkan omongan yang kurang baik. Dan saran semesta untuk Thorik, coba Mami lihat ya. Mami mau lihat saran semesta untuk Thorik. Di sini muncul kartu The Sun. Memang Mami lihat Thorik ini sangat mencintai keluarganya. Dia kan fokusnya dengan kakaknya Atta. Dia mencontoh kakaknya. Jadi dia pengen memiliki pasangan yang seperti kakaknya. Dia sangat mencintai keluarganya, dia jiwanya menyayangi keluarganya. Jadi dia mempunyai angan-angan kalau mempunyai istri, dia akan melindungi, dia akan mencintai.
Dan Mami melihat di tahun 2022 akan banyak kebahagiaan untuk Thorik juga. Dan untuk Fuji harus bisa memilah dan memilih omongan yang kurang baik supaya dia tidak mudah terbakar. Karena memang dari perwatakan wetonnya dia mudah emosi, mudah terpancing emosi gitu ya. Dan apalagi umurnya masih 19 tahun, jadi dia masih belum bisa mengontrol emosinya. Tapi Mami melihat dia cukup dewasa. Dan untuk hubungan mereka berdua, muncul kartu As of Pentacle. Banyak sekali dukungan dari sekitar, banyak dari keluarganya sama-sama mendukung, dan mereka berdua nanti akan menjadi pasangan yang saling support. Tetapi untuk menikah, untuk Fuji masih belum ada keinginan ke sana, tapi untuk Thorik memang sudah ada. Dan Mami melihat hubungan mereka akan berjalan 2 atau 3 tahun, itu akan semakin memberikan support yang baik ya. Jadi keduanya cukup bagus. Jadi itu tadi yang Mami lihat berdasarkan dari weton mereka berdua, dari aura wajah, dan dari secara karir. Mami melihat mereka berdua bagus. Fuji nanti akan semakin fokus dengan dunia entertainmentnya, dan Mami melihat Thorik nanti akan bagus juga di dalam bisnisnya. Dan mereka berdua kan sekarang lagi membuat channel YouTube baru. Untuk Fuji, Mami melihat nanti akan banyak konten-konten yang semakin kreatif, dan banyak konten juga yang bersama Gala maupun konten yang bersama dengan Thorik. Jadi teman-teman, Mami harap siapapun yang mendukung Fuji, doakan Fuji dengan Thorik kedepannya akan semakin bagus. Walaupun tidak berjodoh ataupun berjodoh, tetap kalian semua harus mensupport. Karena jiwa Fuji semakin dia banyak yang mensupport, dia akan semakin semangat. Ya teman-teman, jadilah penggemar yang baik, jangan menyudutkan satu belah pihak. Oke? Jadi saran Mami, terus dukung Fuji dengan Thorik dan jangan merendahkan satu sama lainnya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Ambil sisi positifnya, Mami tidak menyudutkan Fuji, Mami tidak menyudutkan Thorik, tetapi Mami membuka poin plus dari setiap karakter dari Fuji dan Thorik. Ya, Mami berharap untuk Fuji dan Thorik keduanya juga berjodoh, dan kalau berjodoh walaupun mungkin ada selisih atau kurang bagusnya nanti bisa diluruskan. Dan kalaupun masih punya keinginan sama-sama meniti karir, Mami melihat untuk Fuji juga karirnya akan semakin bagus. Dia tipe anak yang mudah disayangi oleh sekitar. Dan Thorik adalah jiwa yang penyayang. Dan terutama Thorik jangan sampai salah pilih teman karena dia mudah dimanfaatkan oleh orang. Ya, cukup sekian penjelasan dari Mami. Mami berharap semoga Fuji dan Thorik kedepannya semakin bagus hubungannya, semakin bahagia. Dan teman-teman yang melihat channel YouTube Mami, jangan lupa untuk selalu subscribe, untuk tekan tombol loncengnya supaya apapun video terupdate dari Mami teman-teman bisa tahu. Dan jangan lupa untuk selalu like, komen, dan share. Oke, apapun komenan dari teman-teman semuanya Mami akan terima, karena komen dari kalian positif ataupun negatif itu semuanya memberikan aura yang bagus untuk Mami. Oke teman-teman semuanya.